Halo teman-teman semuanya. Teman-teman pernah ngebayangin nggak sih kalau misalnya dunia ini tidak pernah mengenal yang namanya negara? Nggak ada bendera, nggak ada batas wilayah, nggak ada paspor, bahkan hukum hukum nasionalnya juga nggak ada gitu. Nah, manusia yang ada itu hanya manusia dalam kelompok-kelompok yang besar ataupun kelompok yang kecil atau bahkan kelompok yang sedang-sedang aja gitu. Dan semuanya berinteraksi bukan karena nasionalitas, tapi karena kebutuhan, karena kemampuan, dan misalnya kesepakatan bersama gitu. Nah, jadi semuanya itu berjalan atas dasar atas dasar kita butuh apa gitu dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Bukan karena oh kita ini negaraku gitu atau misalnya ini wilayahku gitu. Nah, dalam dunia yang seperti ini, identitas itu terbentuk dari hal-hal yang lebih personal, misalnya kayak budaya ataupun nilai-nilai ataupun misalnya komunitas yang kita pilih sendiri. Dan contohnya itu bisa saja muncul yang misalnya kayak komunitas yang terbentuk secara alami. Misalnya kayak komunitas yang tinggal di wilayah tertentu, misalnya kayak komunitas orang-orang yang tinggal di hutan, atau misalnya kayak komunitas yang tinggal di pegunungan, ataupun misalnya kayak yang tinggal di pantai gitu. Atau misalnya ada juga komunitas dari profesi itu kayak ada komunitas ilmuwan, komunitas petani, atau misalnya kayak nelayan gitu kan. Nah, bahkan ada juga misalnya komunitas ideologis atau misalnya eh, komunitas hobi yang sama gitu lah pokoknya kan. Nah, tapi karena nggak ada satu sistem besar yang mengatur semuanya, hubungan antar komunitas itu menjadi lebih kompleks. Jadi konflik itu bisa muncul karena adanya perebutan sumber daya seperti air misalnya, atau misalnya perebutan lahan, atau misalnya energi, atau misalnya benturan nilai dan cara hidup antar komunitas gitu. Nah, atau misalnya munculnya kelompok yang ingin mendominasi kelompok lain. Nah, namun di sisi lain itu kita juga nggak akan kenal hal seperti nasionalisme ekstrim ataupun perang antar negara ataupun misalnya kolonialisme gitu kan. Nah, karena ya negara itu sendiri nggak pernah ada, jadi kekuasaan mungkin lebih bersifat lokal gitu atau misalnya muncul karena karisma seseorang atau kebutuhan sosial, bukan dari struktur politik permanen seperti misalnya presiden ataupun parlemen. Nah, kemudian dari sisi ekonomi misalnya kita bayangkan deh, tanpa negara, otomatis nggak ada ekonomi nasional. Atau misalnya global yang terpusat gitu kan. Nggak ada ekonomi nasional ataupun nggak ada ekonomi global lagi gitu. Misalnya pusat, pusat ekonominya di mana gitu kan nggak ada lagi. Nah, uang mungkin nggak lagi punya peran besar kan. Nah, yang ada hanyalah pertukaran barang dan jasa. Atau keahlian antar komunitas. Misalnya dulu kayak adanya barter. Misalnya eh, pisang ditukar dengan ayam gitu. Misalnya dia mau telur kan, misalnya jadi kayak dia menukarnya dengan jasa gitu juga bisa kan. Nah, jadi tuh sistemnya itu kayak campuran gitu antara barter tradisional atau kooperasi global yang dasarnya adalah kepercayaan antar komunitas. Nah, tapi tentu saja ada sisi positif dan negatifnya. Nah, tanpa lembaga seperti bank sentral ataupun hukum internasional, ekonomi itu bisa jadi nggak stabil, guys. Jadi kayak komunitas yang punya banyak sumber daya itu bisa jadi terlalu dominan, sehingga muncul ketimpangan baru. Nah, selain itu, hal-hal penting seperti pangan dan energi itu sangat bergantung pada solidaritas sosial yang bukan hanya kebijakan pemerintah gitu. Nah, namun ada juga keuntungannya, yaitu kayak eksploitasi kapitalis itu kayak yang dilakukan negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan besar sekarang itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada korporasi raksasa yang menambang bumi tanpa batas lagi. Nggak ada lagi perdagangan global yang menekan buruh negara untuk berkembang. Karena istilah negara berkembang dan negara maju itu sendiri pun nggak pernah akan terbentuk gitu. Dunia tanpa konsep negara, maka otomatis hukum dan keadilan tidak ada. Tanpa sistem kenegaraan, hukum bersifat adat komunal. Setiap komunitas punya kesepakatan moral dan aturan sendiri. Pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan sanksi sosial. Namun, masalah muncul ketika pelanggaran lintas komunitas terjadi, misalnya seperti pencurian antar wilayah atau kekerasan terhadap kelompok lain. Tanpa lembaga hukum yang mengikat secara universal, keadilan menjadi relatif dan tergantung pada kekuatan sosial suatu komunitas. Meski begitu, ada sisi positifnya, seperti restoratif justice menjadi norma utama, yaitu memperbaiki hubungan, bukan menghukum individu. Dan penjara mungkin tidak pernah ada, serta digantikan dengan sistem pengembalian dan rekonsiliasi sosial. Selanjutnya itu politik dan kekuasaan. Dari negara konsensus menjadi sosial. Tanpa konsep negara, politik tidak berbentuk pemerintahan formal, tetapi berbentuk dewan-dewan komunitas yang memutuskan segala hal melalui konsensus, serta tidak ada presiden, parlemen, ataupun pemilu nasional. Keputusan diambil dengan cara deliberatif, mirip seperti sistem demokrasi langsung dalam skala kecil. Namun di dunia global tanpa otoritas pusat, maka koordinasi global sulit dilakukan. Misalnya,
dalam menangani pandemi, perubahan iklim, atau bencana alam besar. Serta tidak ada lagi lembaga seperti WHO, PBB, dan Bank Dunia yang mengkoordinasi tindakan global. Tapi di sisi lain, tirani negara juga tidak pernah lahir, tidak adanya fasisme, tidak ada diktator, tidak ada penyalahgunaan birokratif, serta kekuasaan tidak bisa terkonsentrasi karena struktur sosial bersifat desentralisasi total. Selanjutnya, dunia dan alam. Ekologi sebagai hukum tertinggi. Tanpa negara, manusia mungkin saja hidup lebih dekat dengan alam. Dengan tidak adanya industrialisasi yang masif, komunitas hanya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan mereka. Akibatnya, ekosistem dunia menjadi lebih lestari, tidak ada deforestasi skala nasional, tidak ada eksploitasi minyak lintas benua, dan juga polusi global mungkin menjadi lebih rendah karena tidak ada sistem ekonomi global yang mendorong produksi massal. Namun, karena tidak ada struktur global untuk mengatur distribusi pangan ataupun mitigasi bencana, ketahanan hidup manusia sangat tergantung pada kondisi lokal. Lalu juga tanpa ada sistem kenegaraan dunia, itu juga dapat berdampak ke kehidupan manusia dalam sehari-hari. Di dalam dunia tanpa ada sistem negara itu tidak ada sekolah nasional. Jadi pendidikan lebih bersifat lokal atau diwariskan oleh komunitas. Tidak ada rumah sakit nasional, tapi pengobatan itu menjadi lebih kolektif atau berdasarkan pengetahuan bersama. Tidak ada tentara nasional, jadinya komunitas itu menjaga diri secara bersama aja gitu. Dan juga tidak ada pajak, jadi setiap orang berkontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, atau hasil bumi. Hubungan antar manusia juga mungkin menjadi lebih hangat dan langsung karena struktur sosialnya menjadi lebih kecil. Namun solidaritas global mungkin sangat rapuh karena tidak ada identitas kolektif yang luas. Jadi kesimpulannya, menghapus negara berarti menghapus hierarki buatan. Sebuah pembebasan dari kolonialisme, birokrasi, dan kekuasaan. Namun di sisi lain, ketiadaan negara juga berarti menghilangkan adat koordinasi, hukum universal, dan jaminan keamanan kolektif. Skenario ini dapat menciptakan dunia yang lebih egaliter dalam hubungan sosial, lebih ramai secara ekologis, tapi juga lebih rentan terhadap kekacauan dan kekerasan lokal. Dengan kata lain, tanpa negara, dunia mungkin lebih bebas, tapi kebebasan itu datang bersama ketidakpastian. Negara mungkin membatasi manusia, tetapi juga sistem itu menyelamatkannya dari ketidakteraturan yang ekstrim.